Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sadrina wa dhahaba hammina wa jalaa huznina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau minggu lalu kita berusaha semakin hati-hati kepada maksiat atau pelanggaran yang nampaknya kecil, yaitu melihat lawan jenis, karena sesuatu yang kecil itu tidak akan jadi kecil ketika dia dilakukan dengan terus menerus. Nah, kali ini kita akan lebih memperkuat pembentengan diri kita, penjagaan hati kita dari kerusakannya, sehingga menghalangi kita untuk menerima hidayah Al-Quran, untuk merasakan tarbiyah dari Al-Quran, atau merasakan keagungan kita terhadap Al-Quran, yakni sebuah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Khusus doa pembentengan diri kita dari maksiat. Allahumma aqsim lana, ya Allah, berikan kami rasa takut. Allahumma aqsim lana min khasyatika, ya Allah, berikan kami bagian dari rasa takut. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, yang bisa menghalangi kami dengan berbuat maksiat kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu bahayanya pengaruh dari maksiat, sehingga sampai bahasanya berikan kami rasa takut yang menjadi penghalang, sehingga kami tidak berbuat maksiat lagi kepadamu, ya Allah. Inilah menunjukkan tekad kita untuk menjaga kebersihan jiwa kita, agar selalu bisa dengan mudah menyerap nur hidayah Allah, agar selalu merasakan kemesraan dekat dengan firman Allah dalam tilawah, dalam tahfidz, dalam tadabbur, dalam dakwah, apalagi dalam mengamalkannya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata memang Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwa pelanggaran demi pelanggaran itu bisa jadi berawal dari hal yang kecil. Maaf, pelanggaran yang besar itu bisa bermula dari pelanggaran yang kecil yang dilakukan dengan terus menerus, ya, sehingga membuat mereka sulit untuk tergerak hatinya
untuk disentuh hatinya agar mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, mereka bukan hanya bermaksiat, sudah maksiat plus, sudah menolak, sudah melanggar, tapi kemudian meremehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Karena itu jemaah sekalian berbahagia, ada sebuah dialog yang menarik, yaitu dialog seorang murid dengan seorang gurunya yang bernama Ibrahim bin Adam, yang wafat tahun 161 Hijriah atau berkenaan dengan 778 Masehi. Ada 5 nasihat beliau kepada muridnya dalam sebuah dialog yang menarik, agar ada rasa takut yang membentengi diri kita, sebagaimana doa Rasulullah tadi, dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak baca teks Arabnya, panjang, ya langsung saya baca terjemahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Aba Ishaq, kata muridnya, sesungguhnya diriku banyak melanggar. Tolong guru, jelaskan kepadaku sesuatu yang dapat menghentikanku dan menyelamatkanku. Apa jawaban beliau? Yang pertama, anakku, jika engkau hendak bermaksiat kepada Allah, jika terbetik keinginan bermaksiat kepada Allah, maka jangan kamu makan rezeki yang berasal dari Allah. Kemudian sang murid menjawab, bagaimana aku bisa makan? Karena semua yang ada di bumi ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sang guru menjawab, wahai Ananda, apakah pantas engkau menikmati rezeki darinya dan engkau bermaksiat dengan rezeki itu kepadanya? Kata sang guru, tentu tidak pantas, wahai guruku. Itu yang pertama, Ananda. Yang kedua, jika kau ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan engkau tinggal di negeri Allah dimanapun. Sang murid menjawab, wah guru, ini lebih berat lagi. Di mana lagi saya akan tinggal? Ini buminya Allah, alam raya ini milik Allah. Maka kalau begitu, pantaskah engkau bermaksiat kepadanya? Engkau menerima rezeki dari Allah dan engkau tinggal di buminya Allah? Tentu tidak pantas, wahai guruku, kata sang murid. Ada yang ketiga, kata sang guru,
Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, engkau makan rezekinya dan menempati bumi miliknya, sekarang lihatlah, coba cari tempat yang engkau melakukan maksiat dan tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, silahkan, boleh kamu makan rezekinya, tinggal di tempatnya, tapi cari tempat yang Allah tidak bisa melihat kamu ketika berbuat maksiat. Sang murid menjawab, bagaimana mungkin, padahal Allah mengetahui semua yang rahasia bahkan. Kata sang murid. Nah, kata sang guru, kalau begitu pantaskah engkau bermaksiat kepada Allah, padahal Dia selalu melihatmu dimanapun kamu berada. Dia mengetahui yang dilakukan dengan terang-terangan, bahkan yang rahasia. Iya guru. Ada lagi kata sang guru, apabila datang kematian kepadamu anandaku, coba katakan kepada malaikat, undur kematian ini, aku ingin beramal soleh. Aku ingin hanya beramal soleh karena Allah. Bisakah engkau lakukan kepada malaikat? Sang murid menjawab, tidak mungkin diterima ya wahai guru. Nah, jika engkau tidak mampu menolak kematian dan engkau tahu jika kematian itu sudah datang dan tidak mungkin ditunda, bagaimana engkau berharap keselamatan anakku? Dan yang terakhir anakku, jika nanti datang malaikat Zabaniyah yang akan menyeretmu ke dalam neraka, coba bisakah engkau menolak agar tidak diseret ke neraka? Itu tidak mungkin guru, mereka akan tetap menyeretku. Nah, kalau gitu anandaku, bagaimana engkau mungkin ingin dapat keselamatan dan engkau tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Cukup guru, 5 hal ini insya Allah 1 atau 2 di antaranya semuanya insya Allah akan mencegahku dari berbuat maksiat guru. Itu sekedar logika iman yang diberikan oleh sang guru kepada muridnya. Mudah-mudahan kita berikan itu juga kepada diri kita masing-masing. Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim. Karena itu lebih tegasnya, Allah sebenarnya sudah ingatkan kita dalam surah Al-A'raf ayat 100. Yang ini akan mengendalikan kita dan mencegah kita aja. Selain cara dialog tadi, agar kita tidak gampang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi negeri yang Allah berikan kepada mereka, yang sudah kami lenyapkan penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki tentu kami azab mereka karena bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka. Wa natba'u ala qulubihim, dan kami tutup hati-hati mereka. Fahum la yasma'u, dan mereka tidak lagi bisa mendengar hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dampak bahaya masyarakat muslimin rahimahumullah. Coba, bukan hanya melenyapkan hidayah tadi, Allah katakan kami lenyapkan penduduknya, dibersihkan dari muka bumi ini. Saya ulang lagi, bukan hanya sulit mendapat hidayah, tapi Allah ancam bahkan dilenyapkan kehidupannya dari muka bumi ini. Ini maksudnya muslimin rahimahumullah. Mari kita terus membentengi diri kita lebih kuat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Meskipun dosa itu sekecil apapun, maksudnya muslimin rahimahumullah, Allah melihat kesungguhan dan usaha kita. Meskipun kita pasti kadang-kadang terjatuh, tergoda, terseret arus maksiat dunia ini. Maksudnya muslimin rahimahumullah, itu sangat bahaya masalah muslimin. Dosa menghalangi kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi khususnya bagi yang merasa sedang di jalan Allah, kita semua misalnya sedang berjuang di jalan Allah, sudah jelas ini jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap kita harus punya benteng yang kuat dari pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mari kita belajar dari peristiwa perang Uhud. Kumpulan para mujahid, para sahabat dan Rasulullah SAW, manusia terbaik, menjadi komandannya, menjadi pembimbingnya. Coba kita bayangkan itu masyarakat muslimin. Tapi apa yang terjadi? Surah Ali Imran menjelaskannya kepada kita. Para sahabat, orang-orang soleh itu semuanya kalah dalam perang Uhud. Pemimpinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jelaskan kenapa mereka kalah dalam perang Uhud. Coba bayangkan ya, ini para sahabat, Rasulullah menjadi pemimpinnya. Awalamma asabatkum musibah qad asabatum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah dalam perang Uhud, yaitu kekalahan pada perang Uhud? Jadi heran semua. Jadi mereka yang mengalaminya heran, kenapa kita kalah dalam perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah
2 kali lipat kepada musuhmu dalam perang Badar. Pawalan sebelumnya hebat, kemenangan kaum muslimin, jumlah nggak sebanding, sedikit, senjata juga apa adanya, bisa memporak-porandakan, mengalahkan pasukan musyrik di perang Badar. Jadi heran gitu, dulu kita sedikit, senjatanya juga sederhana, kalah mereka dalam perang Badar. Heran ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kamu berkata, qultum anna hadha, apa sebab kekalahan kita ini? Qul, katakanlah Muhammad, huwa min indi anfusikum, itu karena kesalahan kalian sendiri, itu karena pelanggaran kalian sendiri, itu karena kalian berbuat maksiat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Mau sekalian bahagia? Coba kita bayangkan, jamaah terbaik di dunia, kelompok terbaik di dunia bisa mengalami kekalahan. Maka jangan kita heran dengan kekalahan demi kekalahan kaum muslimin. Kenapa? Di mana pelanggarannya? Karena pelanggaran para pasukan pemanah. Kan begitu masalah muslimin rahimakumullah. Rasulullah sudah ingatkan, tetap di atas bukit kalian, menang kalah tetap jangan bergeser, tetap standby, siaga di atas bukit. Itu perintah wajib Rasulullah SAW sebagai komandan, panglima. Begitu para sahabat melihat kocar-kacirnya pasukan musuh, wah menang nih, ya kan, masalah muslimin, turun mereka. Nah, tetap jemaah sekalian, kita bayangkan jemaah sekalian, di medan jihad, jelas-jelas dijamin siapa yang mati syahid masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Luar biasa. Tetap ingat-ingat, pasti ada godaannya. Apalagi kalau masih berlabel ustadz tok gitu ya. Nah, tetap kita saling mengingatkan di sini, ma'asal muslimin rahimakumullah. Tapi ternyata jamaah pemanah, kelompok pemanah itu semuanya turun dari bukit. Yang pernah haji dan umrah bisa melihat tempat kuburan sahabat dengan bukit tempat para sahabat. Mungkin jaraknya 100 meteran. Ya Allah, turun mereka. Nah, ada pasukan yang mengintai dari balik bukit itu, menyerang dari belakang. Akhirnya kocar kacir sahabat. Bahkan Rasulullah hampir wafat dalam peristiwa ini. Allahu Akbar. Ini sejarah fakta pelanggaran dalam berjihad itu betul-betul kita hindari, ma'asal muslimin rahimahullah. Ya Rahman ya Rahim. Berarti bentengi jamaah kita dari maksiat. Insya Allah perjuangan kita ini insya Allah akan lebih kuat. Makanya kita saling berkumpul untuk saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Baik, sebagai pembahasan puncak kita,
Jadi kita cegah diri kita berbuat maksiat dan segera kita memperbanyak istighfar untuk diri kita dan untuk kaum muslimin. Karena kalau kita mendoakan kaum muslimin minta ampunan kepada Allah, hakikatnya kita sedang menyelamatkan diri kita masing-masing. Ini yang penting masalah muslimin. Boleh jadi kita ini mantel mungkin dengan pemimpin muslim yang misalnya bermaksiat kepada Allah, tapi dahulukan rasa khawatir kita tadi kepada Allah agar kita jangan tergoda berbuat maksiat karena melihat pelanggaran orang lain. Oke, masalah muslimin, kita dahulukan kekhawatiran kita kepada Allah. Surah apa? Surah Yunus ayat 13. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Sampai Allah mendahului ayatnya dengan dua huruf taukid, laqad, sungguh benar-benar, ahlaknal qurun, ingat kata Allah, sungguh benar-benar telah kami hancurkan umat-umat sebelum kalian. Allah sebut satu kata atau kalimat yang menjelaskannya, lamma zalamu, ketika mereka berbuat zalim, ketika mereka berbuat maksiat, pelanggaran. Jelas kan? Jadi kalau sudah pelanggaran itu sudah sifatnya umum, na'udzubillahi min dzalik, laqad ahlaknal quruna min qablikum. Kemudian Allah mengambil satu contoh pelanggaran mereka, apa maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah contoh satu. Berarti kita lebih khawatir lagi kalau melihat hal ini terjadi menimpa ya sebuah negeri. Waja'athum rusuluhum bil bayinat. Allah buat contoh satu, ketika telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka, dai-dainya Allah. Para rasul itu menjelaskan dengan ayat-ayat yang jelas. Wa ma kanu liyu'minu, mereka tidak beriman. Mereka menolak dakwah Islam. Coba-coba ya, ini masalah dakwah yang tidak dipercaya oleh umat saat itu. Ini pelanggaran yang bahaya kalau menimpa satu umat. Apalagi mereka merendahkan ayat-ayat Allah. Menuduh dakwah. Wah, bahaya sekali masalah muslimin. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah balasan yang pantas buat orang-orang yang suka berbuat dosa. Ini yang kita khawatirkan masalah muslimin rahimakumullah. Karena itu mari kita bentengi diri kita, bentengi umat dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar, dengan peringatan, dengan doa agar mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih mudah menerima Al-Qur'an sebagai petunjuk yang akan mentarbiyah diri kita menjadi manusia terbaik, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجمال